Selamat sore, di sini saya akan mencoba mereview dan evaluasi metodologis dari dua tugas akhir mahasiswa prodi manajemen sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester metodologi penelitian. Tujuan dan ruang lingkup, review ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas metodologis dua tugas akhir mahasiswa program studi manajemen secara kritis dan sistematis. Kajian mencakup perumusan masalah, kerangka teori, desain penelitian, teknik sampling, instrumen, serta analisis statistik yang digunakan. Batasan kajian di sini review difokuskan pada dua tugas akhir yang terpilih dari prodi manajemen. Penilaian dilakukan berdasarkan standar metodologi penelitian kuantitatif mencakup regresi linear berganda dan SAMPLS tanpa mengevaluasi substansi manajerial secara mendalam. Identitas tugas akhir pertama yaitu pengaruh mutasi dan reward terhadap kinerja pegawai pada KPP PMA 2 yang ditulis oleh Saudari Hardwiana Gita Marlina pada tahun 2023-2024. Alasan pemilihan TA ini dipilih karena menggunakan metode regresi linear berganda yang umumnya digunakan dalam penelitian manajemen SDM. Topiknya relevan, variabelnya terukur, dan tersedia data lengkap untuk dievaluasi secara metodologis secara menyeluruh. Metode dan model dan metode Model dan metode tugas akhir satu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linear berganda, multiple linear regression. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen secara simultan maupun parsial. Variabel dan sampel. Variabel independennya ialah motivasi kerja, kompensasi, dan lingkungan kerja. Variabel dependennya ialah kinerja karyawan. Populasi seluruh KPP sekitar lebih kurang 150 orang dengan teknik sampling, proporsive sampling dengan jumlah sampel 77 responden menggunakan rumus Slovin. Teknik analisisnya menggunakan SPSS, uji validitas dan reliabilitas instrumen, uji asumsi klasik, normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, regresi linear berganda, uji parsial uji T, uji simultan uji F, dan koefisien determinasi R kuadrat. Temuan dan kritik utama untuk tugas akhir satu. Pertama, mengenai judul, fenomena, dan teori. Judul kurang mencerminkan variabel secara spesifik. Fenomena tidak didukung data empiris yang kuat. Kemudian landasan teori terlalu umum, belum merujuk teori utama yang relevan. Terakhir, sampling menggunakan convenient sampling tanpa justifikasi yang memadai. Kemudian atas instrumen dan asumsi klasik, instrumen tidak melalui uji validitas konstruk yang memadai. Kemudian uji asumsi klasik, normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dilakukan namun interpretasinya kurang tepat. Hasil regresi linear berganda tidak dibahas secara mendalam. Untuk uji T atau F dan R kuadrat dan pembahasan uji T dan uji F dilaporkan tanpa membahas signifikansi praktis. Nilai R2 rendah namun tidak diakui sebagai keterbatasan. Pembahasan hasil tidak mengaitkan temuan dengan teori dan penelitian terdahulu secara kritis dan komprehensif. Rekomendasi perbaikan. Berikut ini untuk rekomendasi metodologis dan teknis untuk meningkatkan kualitas penelitian tugas akhir satu, yaitu perbaiki rumusan judul agar mencerminkan variabel dan konteks secara eksplisit. Kemudian perkuat landasan teori dengan referensi primer yang relevan dan mutakhir. Gunakan teknis sampling probabilistik untuk meningkatkan representativitas. Kemudian terakhir lakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen secara menyeluruh sebelum pengumpulan data. Prioritas utama perbaikan, penuhi seluruh asumsi klasik regresi linear berganda, normalitas, multikolinearitas, heterodeskitas, destisitas. Kemudian sajikan interpretasi koefisien, uji T, uji F, dan nilai secara komprehensif dan berbasis teori. Perkuat bagian pembahasan dengan mengaitkan temuan pada konteks empiris yang relevan. Selanjutnya, identitas tugas akhir 2, yaitu judul yang diambil, pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian kartu seluler melalui minat beli sebagai variabel mediasi. Penulisnya Andreas Setiawan, Program Studi Manajemen. Alasan pemilihan TA ini dipilih karena menggunakan pendekatan SAM-PLS dengan variabel mediasi yang lebih kompleks secara metodologis, kemudian relevan untuk dikaji dari sisi konstruk, outer model, inner model, dan uji mediasi secara menyeluruh. Model dan metode tugas akhir 2 menggunakan pendekatan structural equation modeling, partial least squares atau SAM-PLS. Dengan desain mediasi, model ini dipilih
karena mampu menguji hubungan kompleks antar konstruk laten secara simultan, termasuk efek langsung dan tidak langsung melalui variabel mediator. Konstruk dan indikator. Model terdiri dari konstruk eksogen, mediator, dan endogen. Setiap konstruk diukur oleh indikator reflektif. Outer model dievaluasi melalui loading factor, AVE, dan reliabilitas komposit untuk memastikan validitas konvergen dan diskriminan. Model struktural dan mediasi. Inner model diuji menggunakan bootstrapping untuk memperoleh nilai PET koefisien dan signifikansi. Efek mediasi dianalisis melalui indirect effect dengan confidence interval. Goodness of it dinilai menggunakan R kuadrat, F kuadrat, Q kuadrat, dan SRMR sebagai indikator kualitas model. Temuan dan kritik utama atas tugas akhir 2 yaitu fenomena dan research gap, yaitu fenomena kurang didukung data empiris terkini. Research gap tidak dirumuskan secara eksplisit. Latar belakang masalah bersifat normatif tanpa urgensi yang kuat. Referensi gap teoritis dan praktis belum dibedakan secara jelas. Untuk outer dan inner model, outer model loading factor beberapa indikator di bawah nilai 0,7, EV dan CR perlu dilaporkan lengkap. Inner model nilai R2 sedang, yaitu 0,45, F kuadrat kecil pada beberapa jalur. Sedangkan Q kuadrat lebih besar dari 0, namun SRMR mendekati batas 0,08, sehingga fit model perlu ditingkatkan. Kemudian mediasi dan kesimpulan kritis. Uji mediasi menggunakan bootstrapping, namun interpretasi partial full mediation tidak dijelaskan. Variance accounted for tidak dihitung. Kemudian terakhir, kesimpulan efek mediasi terlalu general tanpa dukungan angka spesifik F kuadrat dan Q kuadrat perlu konstruk. Rekomendasi untuk tugas akhir 2 yaitu tingkatkan validitas konstruk dengan memastikan setiap indikator memiliki loading factor di atas atau sama dengan 0,7 dan AVE di atas atau sama dengan 0,5. Kemudian lanjutkan uji diskriminan validity menggunakan kriteria HTMT lebih kecil dari 0,85, perkuat inner model dengan menambah variabel kontrol relevan untuk meningkatkan nilai R2 dan Q2. Terakhir, pastikan nilai SRMR 0,08. Dan di bawah lebih kecil dari 0,08 untuk kelaikan model keseluruhan. Rekomendasi utama perbaikan untuk tugas akhir 2 yaitu perbaiki spesifikasi model mediasi dengan uji variance accounted for, tingkatkan ukuran sampel minimal 200 responden untuk estimasi SMPLS yang stabil. Laporkan efek tidak langsung beserta confidence interval bootstrapping 95% lengkap dan transparan. Perbandingan kedua metodologis. Analisis komparatif kualitas metodologis antara tugas akhir 1 yaitu regresi linear berganda dan tugas akhir 2 SMPLS dengan mediasi. Berdasarkan aspek teknis, kedalaman analisis dan ketepatan model. Tugas akhir 1 yaitu atas regresi linear berganda, kekuatannya, metodenya sederhana, mudah diinterpretasi, cocok untuk hubungan linear langsung. Kelemahannya tidak mampu menguji mediasi atau moderasi, asumsi klasik sering dilanggar, kemudian pengukuran konstruk kurang valid. Teknis untuk uji T atau F dan R kuadrat terbatas tidak menangkap kompleksivitas hubungan antar variabel laten. Tugas akhir 2 untuk SMPLS dengan mediasi. Kekuatan mampu menguji model kompleks mediasi, outer inner model cocok untuk konstruk laten. Kelemahannya, interpretasi lebih kompleks, resiko overfitting jika sampel kecil. Teknis, evaluasi R kuadrat, F kuadrat, dan Q kuadrat, SMR lebih komprehensif namun memerlukan keahlian analisis lebih tinggi. Kesimpulan, berdasarkan evaluasi metodologis, TA2 dengan pendekatan SMPLS dinilai lebih unggul secara metodologis dibanding tugas akhir 1 yang menggunakan regresi linear berganda. TA2 mampu menguji konstruk laten dan efek mediasi secara simultan, sehingga lebih sesuai untuk penelitian manajemen yang kompleks. Rekomendasi pemilihan metode. Peneliti disarankan memilih SMPLS bila variabel laten dan mediasi terlibat, serta sampel terbatas. Regresi linear berganda tetap relevan untuk hipotesis sederhana dengan variabel terukur langsung. Kualitas instrumen, uji asumsi, dan pelaporan indikator fit wajib diperhatikan pada kedua pendekatan demi validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Terima kasih. Demikian.